warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Jadi kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan non-linear. Analisis regresi linear terdiri dari analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Perbedaan antara kedua terletak pada jumlah variabel independennya. Regresi linear sederhana hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan regresi linear berganda mempunyai banyak variabel independen. Analisis regresi non-linear adalah regresi eksponensial. Kriteria data regresi linear terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh data dalam menggunakan analisis regresi linear. Yang pertama data, yang kedua ada asumsi. Untuk data harus terdiri dari dua jenis variabel, yaitu dependen dan independen. Selain itu, data berupa kuantitatif dan variabel berupa kategori seperti SD, SMA, dan SMK, dan lain-lain. Yang kedua, asumsi. Setiap data diasumsikan variabel dependen terdistribusi secara normal. Selain itu, antara variabel dependen dan independen harus memiliki hubungan linear dengan observasi harus saling bebas. Analisis regresi sederhana. Analisis regresi adalah analisis statistik yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif sehingga satu variabel dapat diramal atau prediktif dari variabel lainnya. Hubungan antara dua variabel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan fungsional dan hubungan statistik. Hubungan fungsional antara dua variabel dapat dinyatakan secara matematis jika X variabel bebas atau independen variabel dan Y variabel tak bebas atau dependent variabel. Hubungan fungsional ditulis dalam bentuk Y sama dengan A ditambah BX. Keterangan Y adalah subjek dalam variabel dependen yang diprediksi. A harga Y ketika harga X sama dengan 0 atau harga konstanta. B adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila positif, arah garis naik, dan bila negatif, maka arah garis turun. X adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Secara teknik, harga B merupakan tangen dari perbandingan antara panjang garis variabel dependen. Setelah persamaan regresi ditemukan, harga B sama dengan R dikali SY per SX. Harga A sama dengan Y kurang BX, di mana R koefisien korelasi produk momen antara variabel X dengan variabel Y. SY adalah simpangan baku variabel Y dan SX adalah simpangan baku variabel X. Jika harga B merupakan fungsi dari koefisien korelasi, bila koefisien korelasi tinggi maka harga B juga besar. Sebaliknya, bila koefisien korelasi rendah maka harga B juga rendah atau kecil. Selain itu, bila koefisien korelasi negatif maka harga B juga negatif, dan sebaliknya, bila koefisien korelasi positif maka harga B juga positif. Selain itu, harga A dan B dapat dicari dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Untuk nilai B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Sumber Sugiono 2010. Uji koefisien regresi sederhana atau uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasikan. Rumus T hitung pada analisis regresi adalah sebagai berikut. T hitung sama dengan B per SB atau T hitung sama dengan R dikali akar dari N kurang 2 per akar dari 1 dikurang R kuadrat. Yang keterangan, B adalah koefisien regresi, SB standar error, R sama dengan koefisien korelasi sederhana, N sama dengan jumlah data atau kasus. Langkah-langkah pengujian koefisien regresi sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis H0 tidak ada pengaruh yang signifikan, HA ada pengaruh yang signifikan. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan biasanya menggunakan A sama dengan 5% atau 0,05. Yang ketiga, menentukan T hitung. Keempat, menentukan T tabel. Yang kelima, membandingkan T hitung dan T tabel dengan kriteria H0 diterima jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel, H0 ditolak jika T hitung lebih kecil dari T tabel, H0 diterima jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, dan H0 ditolak jika negatif T hitung lebih besar T
table. Berikut ini contoh. Oke, data di sini ada 10 data, variabel X dan variabel X dan Y. Ini contohnya di pertemuan yang kemarin udah saya bahas juga nih ya. Oke, di sini saya ulangi lagi. Saya ambil ke Excel saja. Oke, ini dibentuknya contoh soalnya ya. Oke, ini saya besarin dulu. Kemudian ini 12. Oke. Yang pertama di sini ini datanya sebanyak 20 data. Oke, yang pertama di sini jumlah. Itu untuk mencari XL-nya itu sama dengan sum buka kurung. Kita buat ini. Kemudian ini rata-ratanya average. Ini dia. Ini saya tarik ke sini, kita tutup kurung sama dengan ini. Oke, di enter. Kemudian di sini kita jumlah dari variabel data dari Y, ini saya tarik aja. Oke, ini sama juga sama. Oke. Baiklah, berikutnya di sini variabel X dengan variabel Y kita kalikan, jadi sama dengan buka kurung X dikali itu kali bintang, Y tutup kurung. Oke, 360. Ini saya tarik ke bawah. Jadi di sini hasil dari variabel X dan variabel dikalikan. Kemudian di sini kita kuadratkan. Jadi sama dengan buka kurung X pangkat 2. Jadi pangkat 2 itu dianggap sebagai topi. Ini saya di enter. Ini saya tarik lagi. Dan ini hasil pengkuadratan 9 itu 81, 10 100, 13 169 dan seterusnya. Sekarang untuk variabel Y itu sama dengan buka kurung. Ini variabel Y berarti C5 pangkat 2. Oke, dikuadratkan 1600. Ini saya tarik lagi. Kemudian di sini hasilnya, kemudian di sini jumlah saya tarik dari samping aja, itu sama. Jumlah itu jumlahkan. Oke, ini jumlahnya saya tanda hitamkan. Di sini juga saya hitamkan. Oke. Untuk menentukan nilai, kita kembali ke sini tadi ya. Oke, untuk menentukan nilai A, di sini ada sigma X, sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Oke, di sini saya kopikan, saya pindahkan ke sini. Sorry. Oke, kita buat begini aja. Jadi untuk mencari nilai A sama dengan, untuk mencari nilai A, jadi saya rumusnya 4, ini saya kecilkan. Tadi nilai A itu sama dengan sigma Y, berarti sigma Y ini saya buka kurung. Oke, sigma Y itu terletak di 500, kemudian itu dikalikan dengan sigma X kuadrat, berarti jumlah dari X kuadrat, berarti ini dia, kurung, kemudian dikurang, buka kurung, sigma X 120 dikali sigma dari XY, ini dia, kurung, per, di sini tambahkan lagi biar gampang ya, ada kurungnya ya, ada 3. Kemudian di sini saya buka lagi. Sini saya tutup dulu, ada 2 kurungnya. Buka lagi. Kemudian kita lihat 10. Ini saya buat tanda lagi pada kurung, 10 dikali tanda bintang dikali sigma X kuadrat. Berarti sigma X kuadrat letaknya di X kuadrat ini. Tutup kurung. Kemudian dikurang, buka kurung, di sini sigma X, kemudian dikuadratkan. Sigma X kita kuadratkan. Tutup kurung. Oke, sampai hitam.
Jadi nilai A-nya adalah 7,6. Sekarang untuk mencari nilai B. Nilai B itu sama dengan, saya buka tanda kurungnya 3 juga, N dikali, N adalah 10, banyak datanya 10 dikali sigma dari XY, berarti jumlah XY, tutup kurung, kurang, buka kurung, sigma X dikali sigma Y, berarti sigma X dikali sigma Y, tutup kurung, per, buka kurung, 10 dikali N dikali sigma X kuadrat. N berarti, saya buka kurung lagi, 10 dikali dengan X kuadrat, sigma X kuadrat, berarti sigma X kuadrat ini dia. Kemudian tutup kurung, dikurang, buka kurung, dikurang di sigma X, kemudian di sigma X nya kita kuadratkan. Jadi di sini nilai B nya adalah 3,533. Jadi kita ambil di belakang koma 1 angka. Kemudian setelah dapat nilai A 7,6, B 3,53, maka T hitungnya adalah 0,385. T hitung ini kita cari pada pertemuan yang kemarin. Jadi hasil pendugaannya adalah Y sama dengan, karena nilainya tadi adalah, nilai Y tadi itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Jadi di sini nilainya, ini X kita besarin. Jadi pendugaannya adalah Y sama dengan 7,6 ditambah 3,53X. Kemudian selanjutnya yaitu menganalisis signifikan pengaruh variabel independen dengan variabel dependen jika ditetapkan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan, H0 adalah tidak ada pengaruh secara signifikan antara X dengan Y, dan H ada pengaruh signifikan antara X dengan Y. Jadi di sini dengan menggunakan sederhana, menghitung cara sederhana, sekarang kita menggunakan mencari regresinya dengan menggunakan Excel. Untuk cara detailnya ini kita buat. Oke, langkah pertama ini datanya tadi. Ini data pertama 2, 3 sampai 10. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita buka data. Ini kalau datanya udah terdapat di sini data analisis. Kemudian di sini saya buka data analisisnya. Kemudian di sini kita cari regresi. Caranya kita ketik R sampai ketemu dengan regresi. Ini regresi, double klik atau kita klikkan OK. Kemudian di sini ada input Y ring, kita input Y ring. Kita input Y ring berarti dari mulai Y sampai dengan bawah 48. Kemudian untuk input X ring berarti variabel Y-nya kita input sampai dengan 11. Kemudian di sini label kita klikkan, karena untuk labelnya di sini output ring. Output ring kita klikkan sembarangan di tempat. Oke. Kemudian klik OK. Oke, ini bentuk hasilnya yang dicari dari menggunakan Excel. Oke, ini saya lepaskan. Besarin. Di sini R square itu adalah apa tadi ya? Itu varians dari variabel Y terhadap X. Kemudian di sini kita untuk mencari nilai A, tadi koefisiennya adalah nilai A-nya ada 7,6 dan untuk nilai B-nya adalah 3,53. Jadi di sini nilai signifikannya adalah 0,00142813
dan untuk nilai alfanya itu lebih kecil dari 0,005. Ya. Oke, sampai sini pertemuan yang saya sampai sini materi yang telah saya bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan semangat belajar.